Shalom, salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan baik secara live saat ini, yang ada di Zoom ataupun yang menyaksikan di kemudian waktu nanti. Kembali saat ini kita akan berdiskusi, belajar bersama dari pelajaran Sekolah Sahabat, yaitu yang pelajaran ke-8 ya, Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Kita akan segera mulai. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Pendeta Muda Matias Tanii akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kesempatan waktu yang baik yang Tuhan masih berikan kepada kami. Secara khusus pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat. Kami mohon kuasa Roh Kudus akan menuntun pemikiran kami yang dangkal ini, sehingga Roh itu akan menyanggup,kan kami untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Dan Roh yang sama akan menolong kami untuk menghidupkannya, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi orang lain. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, biarlah Tuhan juga akan berkati setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar baik oleh karena penyertaan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagaimana biasanya kita ada dua bagian acara. Yang pertama nanti ringkasan akan disampaikan Pendeta Muda Alexander. Setelah itu kita akan berdiskusi dan belajar bersama. Nah, untuk itu bila mana ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh diskusikan dan mencari jawabannya bersama. Untuk beberapa waktu ke depan kita serahkan kepada Pendeta Muda Alexander untuk menyampaikan ringkasan Sekolah Sahabat sebagai bahan pengantar untuk diskusi kita. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk boleh memaparkan pelajaran Sekolah Sahabat kita secara ringkas dalam beberapa menit ke depan, dan kita akan boleh berdiskusi untuk bisa bersama-sama, dan saya bersyukur boleh bersama-sama dengan seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan pada malam hari ini, baik di Facebook maupun yang ada di Zoom ini, bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Untuk itu saya akan memulai dalam materi ini yang telah saya simpulkan dan telah dibaca mengenai Yesus Pengantar Perjanjian Baru. Di pelajaran yang ke-8, dengan ayat inti di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6, bagaimana ayat ini atau pasal ini yang sementara kita sedang pelajari untuk menyatakan atau memberikan sebuah pemahaman yang baik mengenai keberadaan Kristus atau keberadaan Yesus, atau juga mengenai pelajaran-pelajaran pemahaman sehubungan dengan fungsi daripada imam yang besar kita ini. Di sini dikatakan bahwa kesempurnaan yang dapat mengatasi dosa hanyalah Yesus yang dapat menengahi, atau Yesuslah yang menjadi perjanjian baru yang lebih baik antara kita dan Allah. Melalui kematiannya, Yesus membatalkan hukum mati yang dituntut oleh pelanggaran kita dan memungkinkan perjanjian baru. Nah, di dalam buku Ibrani 10 ayat 5-10 mengidentifikasikan Yesus sebagai yang telah menyatakan ketaatan sempurna, dan dialah yang disebut dengan perjanjian. Jadi dalam hal ini kita bisa pahami mengenai
ketika Yesus pengantar perjanjian baru, dikomain pengantar perjanjian baru, bahwasanya itu sedang merujuk pada Yesus itu sendiri. Nah, dalam hal ini pelajaran sekolah sahabat kita menggambarkan pengalaman Raja Daud dalam Mazmur pasal 40 dengan statementnya demikian. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur ini mengungkapkan kondisi perjanjian Allah dengan Israel. Ketaatan yang menyenangkan dan hukum yang tertulis di dalam hatinya. Jadi ada sebuah harapan yang disampaikan oleh Raja Daud ini, bagaimana dia membutuhkan perjanjian baru itu atau membutuhkan Kristus yang akan menyelamatkannya. Nah, dalam konsep ini Paulus mengatakan bahwa pemazmur ini memiliki arti khusus dengan inkarnasi Yesus. Bukan hanya sekedar kematiannya, tetapi juga karena ketaatannya yang sempurna. Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam pelajaran sekolah sahabat yang dikutip. Nah, oleh karena itu, kenapa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru perlunya ada sebuah perjanjian atau perlunya ada sebuah pengenalan perjanjian baru yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Mengapa? Ibrani memahami bahwa Yesus diangkat menjadi imam yang kemarin kita pelajari menurut peraturan Melkisedek, menyiratkan bahwa suatu perjanjian baru telah diresmikan yang diberikan kepada Yesus dan telah disahkan. Nanti kita akan boleh lihat pengertiannya. Perjanjian lama telah diberikan atas dasar imamat Lewi. Para imam Lewi bertindak sebagai perantara antara Tuhan dan Israel. Dan hukum yang melarang siapapun dari keimamatan. Penulis menyimpulkan dalam pelajaran sekolah sahabat bahwa perubahan keimamatan menyiratkan perubahan hukum imamat serta perubahan perjanjian. Jadi dengan kata lain, saya memberi buah pikirannya di sini dikatakan masalah dengan perjanjian lama adalah bahwa itu tidak dapat memberikan kesempurnaan. Jadi si pemegang perjanjian itu karena manusia, dia datang dari dosa, maka dia tidak bisa memberikan kepenuhan secara kesempurnaan untuk perjanjian baru itu. Nah, sedangkan Ibrani memberikan penekanan bahwa korban yang ini adalah bayangan dari hal yang akan datang. Jadi dengan kata lain, perjanjian baru itu harus datang dari oknum yang tidak berdosa, sehingga dia menjadi sempurna. Dan itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dikatakan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Paulus ketika dia mengatakan bahwa hukum adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Atau bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Dari buah pikiran ini, kita bisa merujuk kepada sebuah pemahaman bahwa kesempurnaan hukum itu adalah Kristus atau Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa 10 perintah, sebaik dan sesempurna apapun, tidak dapat menyediakan keselamatan. Tapi Yesus menyediakan keselamatan. Itulah yang dimaksud perjanjian baru yang boleh kita pelajari. Melalui hal ini, ada pelajaran yang kita boleh dapati, baru dan diperbaharui. Menurut Yeremia, janji Allah tentang perjanjian baru sebenarnya adalah pembaharuan perjanjian. Yang pertama kali dia buat dengan Israel melalui Musa. Saudara-saudara boleh baca di dalam Yeremia pasal 31 secara keseluruhan. Nah, di dalam Yeremia ini memang tidak secara tegas berbicara tentang perjanjian baru, tetapi tentang pembaharuan perjanjian asli dengan Israel. Faktanya, kata Ibrani untuk baru itu diterjemahkan kata hadasha. Dapat memiliki arti memperbarui, berarti ada sebuah perjanjian yang sudah ada. Dan yang paling baru, maksudnya perjanjian tidak salah. Yang menjadi masalah adalah manusianya. Karena di sini dikatakan, manusia melanggar maka pembaharuan diperlukan. Tuhan tidak mengubah hukumnya. Jadi tidak ada yang berubah atau menurunkan standarnya. Sebaliknya, dia mengutus anaknya sebagai jaminan
dari perjanjian itu. Kenapa? Supaya diperbaharui. Inilah yang mengapa perjanjian ini tidak memiliki kutukan. Itu hanya memiliki berkat karena Yesus menggenapinya dengan sempurna. Jadi kalau kita bisa bayangkan, perjanjian sudah dibuat oleh Allah, maka perjanjian itu diperbaharui melalui kedatangan Yesus kali yang kedua. Di dalam konsep perjanjian lama, itu sedang dipelajari. Kita masuk ke dalam proses buku Ibrani, itu sudah tergenapi karena Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sini dikatakan, perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik. Mengapa Yesus adalah pengantara yang lebih baik dari perjanjian? Istilah Yunani dalam kata pengantar ini mesites, yang berasal dari kata mesos atau tengah, dan berarti orang yang berjalan atau berdiri di tengah. Jadi ada oknum yang memberikan sebuah perantara, dan oknum ini harus sempurna yang tadi kita boleh pelajari. Itu adalah istilah teknis yang merujuk pada seorang yang memenuhi satu atau lebih sebagai sebuah pengikat atau perjanjian, ya, dan seterusnya. Penjelasan sekolah sahabat kita menggambarkan lebih sederhana melalui poin ini. Dikatakan penengah ini disebut antara dua pihak atau lebih, negosiator atau perantara bisnis, ya, saksi dalam arti sah atau yang ditentukan, dan yang keempat adalah orang yang berdiri sebagai jaminan, dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan. Hal ini dijelaskan Ibrani bahwa Yesus adalah penjamin atau jaminan dari perjanjian baru itu. Jadi kepenuhan kesempurnaan janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel dipenuhi melalui perjanjian Yesus yang kita pelajari mengenai perjanjian baru, ya. Dalam bahasa Ibrani istilah ini pengantara, setara dengan penjamin. Dia menjamin bahwa janji perjanjian akan dipenuhi. Yesus adalah pengantara yang lebih besar dari Musa. Nah, di sini kita boleh lihat semenjak bangsa Israel ini boleh ada, maka perantara yang menjadi perantara antara manusia dan Allah itu para nabi. Dan Musa dijelaskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah wajah Musa mencerminkan kemuliaan Allah. Sedangkan Yesus adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi lebih penuh atau lebih full atau lebih sempurna. Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung, tetapi Yesus adalah firman Tuhan yang telah dijanjikan itu, yang telah menjadi hidup. Dan kita boleh pelajari lebih lanjutnya. Melalui hal ini, maka kita bisa memahami konsep yang ditekankan. Perjanjian antara Tuhan ini, ditaburkan di atas mezbah yang melambangkan Tuhan dan 12 tiang yang melambangkan orang-orang. Nah, orang-orang Israel ini berjanji untuk mematuhi semua yang Tuhan telah katakan. Itu adalah janji ilahi dan dituntut dari kita saat kita memasuki perjanjian dengan Allah. Kristus telah memenuhi tuntutan perjanjian. Oleh karena itu, pemenuhan janji Tuhan kepada kita tidak diragukan lagi. Ellen White menuliskan dalam Kebahagiaan Sejati mengatakan demikian. Syarat hidup kekal itu sekarang sama juga dengan di Taman Eden. Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan, begitu juga akan kita boleh lakukan sekarang ini. Yang dulu yang pernah dijanjikan, yang sekarang yang pernah dijanjikan, halnya sama. Poinnya adalah sebuah penurutan. Kebenaran yang sempurna. Jika hidup kekal diberikan dengan syarat yang kurang dari itu, maka kebahagiaan semesta alam ini pun berada dalam bahaya. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala derita dan sengsaranya menjadi kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita diajak untuk membuat sebuah pemahaman penurutan akan hukum Tuhan adalah penting untuk kita saat ini. Nah, perjanjian baru dikatakan. Perjanjian baru memecahkan masalah. Nah, dalam konsep ini kita boleh pelajari, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan penjelasannya, ada dua hal yang kita bisa dapati dengan sebuah pandangan. Perjanjian baru
Yeremia dan yang Yesel katakan begini. Dokumen perjanjian yang pertama ditulis oleh Allah di atas loh batu dan disimpan di dalam tabut perjanjian sebagai saksi penting perjanjian Allah dengan umatnya. Namun dokumen yang ditulis di atas batu bisa rusak dan gulungannya. Seperti yang dialami Yeremia bisa dipotong dan dibakar. Nah, yang di Heskel dikatakan, tetapi Tuhan sekarang akan menuliskan hukumnya di hati orang-orang. Hati mengacu pada pikiran, organ ingatan, dan pemahaman. Dan terutama di mana keputusan dibuat secara sadar. Jadi perjanjian itu sudah ada, diberikan kepada kita untuk dilakukan. Yeremia tidak mengumumkan perubahan hukum. Karena masalah Israel bukanlah hukum, tetapi hati mereka perlu diperbaharui. Hukumnya sama, penerapannya sama, arahnya pun sama, fokusnya pun sama. Yang menjadi perlu diperbaharui adalah manusianya. Tetapi itu harus datang dari oknum yang sempurna. Yang dinubuatkan adalah Yesus Kristus. Kepatuhan mereka menjadi ungkapan rasa syukur dan manifestasi realitas hubungan mereka yang diperlukan. Kesimpulan dari pelajaran ini yang nantinya kita akan diskusikan. Yang pertama, Musa adalah pengantara yang belum sempurna sampai pada akhirnya Yesus menjadi pengantara atau jaminan yang sempurna bagi manusia untuk membawa manusia dari kematian kekal atas dosa untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus adalah kesempurnaan dari isi perjanjian baru Allah kepada manusia, sehingga pengantaraannya telah ditentukan sebagai korban yang sempurna atau mencapai sebuah kepenuhan. Yang keempat, perjanjian baru yang disampaikan Yeremia merujuk kepada Yesus yang adalah kegenapan dari perjanjian tersebut. Dan yang terakhir, sebagaimana Israel perlu untuk merespon perjanjian Allah dengan menuruti hukum-hukumnya, demikian juga kita yang hidup sekarang, hal yang sama yang perlu kita lakukan. Kita bukan mendapat hukum baru, tapi kita perlu mendapatkan hati yang baru supaya diperbaharui. Hukumnya sama, kita tetap merujuk kepada apa yang Tuhan telah tuliskan melalui jari tangannya. Oleh karena itu, kita perlu untuk merespon perjanjian Allah dengan menuruti hukum-hukum. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, mari kita akan boleh sama-sama melakukannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Alex untuk ringkasan Sekolah Sahabat sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa memperkaya diskusi kita. Saya yang pertama ini ke Pendeta Alex lebih dahulu ya, baru nanti ke teman-teman pendeta yang lain. Ini pertanyaan yang nomor 1, Pendeta. Kan tadi ada banyak pembahasan ya tentang pembaruan perjanjian, tentang perjanjian yang baru. Jadi mungkin kalau dijelaskan secara sederhana, kira-kira apa dan di mana masalah yang lama gitu, sehingga perlu ada pembaruan. Ya, itu pertanyaan pertama Pendeta, mungkin boleh ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih. Apa dan di mana sehingga perlu ada pembaharuan? Jawabannya saya mau sampaikan. Yeremia atau pelajaran Sekolah Sahabat kita ini tidak sedang membawa hukum yang baru. Hukumnya sudah ada. Yang lama. Tuhan telah tuliskan. Hukumnya tidak ada yang baru. Yang perlu adalah pembaharuan dari mereka yang memelihara hukum itu. Karena pelanggaran manusia sehingga perlu diperbaharui. Perbaharuinya dengan apa? Dengan kegenapan, dengan pemenuhan bahwa Yesus telah mati. Nah, pembaharuan inilah yang menjadi keseluruhan kesempurnaan hukum itu, yang di mana Yesus menjadi seorang perantara kita. Nah, ini tidak dipahami oleh mereka yang hidup sebelum Yesus dan yang sesudah Yesus. Hanya segelintir orang yang mungkin pahami. Baik di zaman Israel maupun zaman setelah Yesus mati. Sehingga pelajaran ini dimunculkan. Jadi hukumnya sama, penurutan hukumnya sama. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana perantaraan Yesus Kristus ini datang untuk menghapuskan dosa manusia. Yaitu mungkin yang bisa saya
sampaikan sehubungan dengan presentasi yang saya dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Kita ke Pendeta Dwi Cahyono. Mungkin boleh Pendeta sedikit menanggapi tentang pertanyaan yang pertama tadi, tentang yang lama itu ya. Kenapa perlu ada secara sederhana apa masalahnya yang lama gitu, sehingga harus ada pembaruan. Apa masalahnya yang lama? Silahkan Pak Pendeta. Ya, kalau yang lama kemudian diganti yang baru, berarti yang lama itu sudah tidak efektif lagi, tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, sehingga dibutuhkan sesuatu yang baru, diganti dengan yang baru. Nah, karena pernyataan itu kan didapat di dalam Ibrani 7 ayat 11 sampai yang ke-19. Ya, kenapa butuh sesuatu yang baru di sana? Ya, sebagai contoh, di ayat 18 memang suatu hukum dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang menimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi intinya bahwa hukum Taurat tidak membawa kita kepada keselamatan, sehingga dibutuhkan perjanjian yang baru, di mana itu adalah Yesus yang nanti dia taat berdasarkan hukum Taurat, kemudian dia berdasarkan ketaatan itu dia menjadi korban yang kita butuhkan untuk penebusan dosa. Dengan demikian kita butuh yang namanya perjanjian yang baru ini, yang dimeteraikan melalui darah Yesus, begitu. Karena hukum Taurat tidak memberikan keselamatan, ya, tidak memberikan keselamatan, sehingga dibutuhkan yaitu Yesus. Butuh sesuatu yang lebih sempurna dari sekedar hukum Taurat. Itu yang dibutuhkan dalam perjanjian baru itu, yaitu Yesus sendiri, darah Yesus itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pendeta Dwi untuk jawaban dan tanggapan dari pertanyaan yang pertama. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Rasanya ini lanjutan dari yang pertama ya, ada hubungannya ya. Jadi ke Pendeta Alex dulu, baru mungkin setelah ini ke pendeta muda yang lain. Kalau tadi pertanyaan pertama, apa masalahnya yang lama gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini, kenapa yang baru ini jadi penting? Kan sudah ada yang lama. Lalu, apa pengaruh perjanjian yang baru ini bagi manusia di zaman modern, di zaman sekarang ini, mungkin apa pengaruhnya gitu ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya yang mudah-mudahan bisa ditanggapi sekaligus ya. Lalu bagaimana mereka yang hidup di zaman perjanjian lama, Israel dulu yang sudah mati, yang nggak tahu tentang perjanjian yang baru ini, yang kita bahas kan mereka nggak tahu tentang perjanjian yang baru. Nah, bagaimana ini? Oke, baik. Silakan. Saya menjawab yang pertama dulu. Kalau kita melihat sistem daripada korban bakaran, ya sederhananya kita yang modern ini tidak lagi melakukan sistem tersebut. Karena korban itu telah diambil alih oleh Yesus Kristus. Secara sederhana kalau kita menjawab perbedaan dari yang lama dan yang baru, ya. Ya toh? Dari konsep yang boleh ditanyakan barusan, dari pertanyaan yang boleh disampaikan barusan. Jadi itulah yang lebih sederhananya. Nah, dengan kata lain, bukan berarti kita lebih lebih enak ya, enggak. Konsekuensinya sama begitu ya. Dan mentreatment cara Tuhan pun sama kepada manusia, tidak ada beda-bedanya. Tetapi dari konsep itulah kita bisa melihat kesederhanaan dari yang baru dan yang lama. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan Pendeta. Yang kedua boleh ulang? Yang bagian kedua tadi adalah bagaimana mereka yang hidup di zaman perjanjian lama, orang Israel dulu ya, yang sudah mati, yang tidak tahu, tidak sempat rasakan tentang perjanjian yang baru itu. Nah, bagaimana dengan mereka begitu? Oke, kalau bagaimana dengan mereka, ketika mereka bisa memahami konsep bagaimana perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada Musa diikuti dengan baik, maka hak yang sama mereka akan mendapatkan keselamatan. Ya, bukan berarti mereka tidak selamat. Walaupun mereka belum bisa memahami sampai konsep di buku Ibrani, tidak menjadi masalah. Tetapi ajaran yang Musa berikan itu
orang-orang yang ada di zaman itu akan mengerti bahwa akan ada sebuah korban yang sempurna itu yang dilambangkan Yesus Kristus. Ya, jika itu diberikan ilham ataupun diberikan kuasa kepada orang tersebut di zaman Musa untuk mengerti hal itu atau memahami hal seperti itu. Untuk bagaimananya mereka tetap mendapatkan keselamatan. Begitu, Pendeta Riki. Amin. Terima kasih Pendeta Alex. Mungkin Pendeta Matias boleh sedikit menambahkan, menanggapi pertanyaan yang sama, Pendeta. Silahkan. Baik, shalom, salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan pertanyaan yang sangat baik ya untuk kita boleh tanggapi. Kenapa perjanjian baru ini menjadi penting? Ya, kalau kita ikuti pelajaran sekolah sahabat kita, oleh karena perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik ya. Kalau perjanjian lama pengantara itu untuk korban penghapus dosa adalah domba, sementara sekarang pengantara kita adalah langsung aslinya ya, yaitu Yesus Kristus ya. Dan perjanjian baru itu memiliki janji yang lebih mulia karena yang berjanji Yesus sendiri ya, pengantara itu sendiri. Dan sebenarnya kalau ditanya kenapa perjanjian baru lebih mulia dan lebih baik, sebenarnya dua-duanya sama-sama penting ya. Peristiwa di perjanjian lama itu adalah tipologi ya daripada umat-umat modern kita saat ini yang sedang menunggu janji untuk Yesus datang kembali dan membawa kita ke surga ya. Kalau yang lalu perjanjian lama bagaimana Allah berinisiatif membawa Israel keluar dari Mesir dan membawa ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Sementara kita saat ini kita juga sedang menantikan Yesus untuk membawa kita kembali kepada tanah perjanjian yang lebih bersifat kekal, yaitu tanah perjanjian surgawi. Jadi saya mau katakan bahwa perjanjian lama, perjanjian baru penting, perjanjian lama juga penting, tetapi kenapa perjanjian baru menjadi lebih penting dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Oleh karena pengantaranya adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya judul pelajaran sekolah sahabat kita, Yesus pengantara perjanjian baru. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Matias untuk tambahan dan tanggapannya. Ini ada mungkin satu pertanyaan lagi, boleh ya Pak Pendeta ya? Ke Pendeta Alex dulu, baru nanti ke teman-teman pendeta yang lain. Ini ada pertanyaan, di dalam pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa perjanjian baru telah memecahkan masalah hati. Apakah perjanjian lama tidak berhubungan dengan hati? Nah, itu pertanyaan yang masuk, Pendeta. Ya. Silahkan, mungkin boleh ditanggapi, Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang boleh diberikan. Di dalam konsep perjanjian baru ini, yang tadi kita boleh sama-sama bahas, feel untuk bertemu juru selamatnya ada. Kenapa hal ini terjadi? Karena di sanalah nubuatan penggenapan itu pun terjadi. Jadi dengan kehadiran Yesus ke dunia ini membuat mata hati rohani kita itu benar-benar merasakan bahwa Allah yang kita sembah itu benar nyata. Kenapa demikian? Karena di perjanjian lama boleh jadi kita bisa bertemu dengan Allah, karena kita tahu juga di perjanjian lama pun Musa bisa bertemu dengan Allah, orang-orang yang tidak melakukan dosa pun bisa bertemu dengan Allah. Artinya hanya orang-orang tertentu ya. Tetapi ketika perjanjian baru ataupun buku Ibrani menyiratkan bahwa Yesus itu adalah pengantara yang baik di dalam perjanjian baru itu, artinya kita bertemu dengan juru selamat kita. Dan dia benar-benar hadir dengan kita, dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Betapa luar biasanya dosa itu, betapa luar biasanya juga pencobaan itu, betapa luar biasanya godaan itu yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Feel-nya lebih dapat.
Melalui konsep inilah Yesus mengangkat kita bahwa Dia mau seperti manusia. Artinya ketika hal itu lebih dekat, maka manusia pun merasakan bahwa perjanjian baru ini memang perlu kita lakukan untuk kita imani, merespon bahwa Yesus pun sama seperti kita. Dan seluruh hukum yang Dia lakukan, sempurna Dia lakukan kepada Bapaknya. Artinya kita bisa pun melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Itulah yang mau diajarkan. Feel-nya lebih dapat, kedekatannya lebih dapat, touching-nya lebih dapat. Dan ini yang mau disampaikan dan disiratkan kepada kita yang hidup sekarang. Allah kita ini bukan Allah yang tidak terlihat dengan kasat mata. Allah ini terlihat dan Dia pernah turun. Inilah yang menjadi saksi hidup betapa pentingnya perjanjian baru itu yang adalah kegenapan dari Kristus itu sendiri. Demikian Pendeta Riki. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Pendeta Maro boleh menanggapi, menambahkan mungkin ya. Pertanyaan yang sama Pendeta tentang masalah hati tadi memang di perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan hati begitu, sehingga harus ada yang cerita perjanjian baru tadi. Silahkan Pak Pendeta. Baik, saya menambah sedikit saja. Jadi perjanjian lama itu sebenarnya sedang mengarahkan bangsa Israel untuk memahami bagaimana cara kerja Allah menyelamatkan mereka, baik itu melalui korban dan lain-lain. Dalam hal ini, sebenarnya mereka untuk diperkenalkan kepada Sang Juru Selamat yang mendamaikan mereka atas dosa mereka. Tapi, meskipun lambang-lambang itu sudah dilakukan dan diajarkan, justru mereka tidak mengimani akan keselamatan yang Yesus tawarkan. Jadi setelah lambang-lambang itu tidak membuat mereka mengimani akan keselamatan itu, maka Yesus perlu untuk mengubah hati mereka yang keras itu dengan satu perjanjian yang baru, dan Yesus menanamkan perjanjian itu ke dalam hati mereka untuk mengubah hati mereka dari hati yang keras, hati yang tegar tengkuk, kepada hati yang baru untuk mengenal dan memahami serta mengimani kepada Juru Selamat. Jadi korban-korban itu dimaksudkan agar hati mereka tertuju kepada Yesus. Nah, jadi poin penting di sini adalah korban ya, maupun perjanjian baru adalah berkaitan erat sehingga hati mereka ya ingin diubah menjadi hati yang baru yang taat kepada Allah. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan dari penjelasan dari Pendeta Mudra Alexander. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro ya untuk tanggapannya yang baik. Terima kasih. Mungkin kita sekarang ke Pendeta Milton Pardosi terlebih dahulu. Boleh Pendeta menanggapi beberapa pertanyaan yang di atas tadi ya. Kita ulang beberapa ya yang di awal-awal tentang perjanjian yang lama begitu. Apa kalau begitu masalahnya apa yang lama sehingga harus ada perjanjian yang baru, dan kalau begitu kenapa yang baru jadi penting? Lalu apa relevansinya, pengaruhnya di zaman modern ini? Nah, itu dulu Pendeta, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, salam sahabat konsep ya kepada saudara yang rajin setia mengikuti program ini. Terima kasih atas pemateri yang telah disampaikan, atas bahan pelajaran kita, pelajaran yang ke-8 ini ya, tentang Yesus pengantara perjanjian baru. Mungkin istilah lama dan baru itu terkait seperti ini sebenarnya ya. Kenapa dia lama? Karena ada yang menggantikan, namanya baru. Dalam perjanjian lama itu sebenarnya adalah tentang keselamatan juga. Ya, tentang keselamatan itu hanya dari Tuhan. Tetapi perjanjian lama itu dia menggunakan media supaya manusia bisa merasakannya secara langsung, yaitu media korban binatang. Dan kita sudah tahu bahwa korban itu melambangkan Yesus Kristus, anak domba Allah menurut Yohanes ya.
Yohanes yang ke Pembaptis. Kemudian pada saat yang sama bahwa perjanjian lama itu ada mediatornya, yaitu seorang imam keturunan Harun. Tetapi perjanjian lama ini sebenarnya rusak oleh ulah manusia sendiri. Sehingga perjanjian lama ini tidak bisa lagi menjadi jalan bagi manusia untuk menghadap Tuhan di dalam mendapatkan pengampunan. Itu sebabnya maka muncullah perjanjian baru. Perjanjian baru ini lebih sempurna dan saya katakan semuanya lengkap. Kenapa lengkap? Karena korbannya tidak lagi seekor binatang. Imamnya bukan lagi seorang manusia yang berdosa, yang membutuhkan juga pengampunan. Kemudian hukumnya, kalau di perjanjian lama itu kan hukumnya begitu banyak ya, begitu banyak. Khususnya tentang hukum upacara korban itu. Di perjanjian baru hukum itu tidak ada lagi tentang upacara korban itu. Hukumnya hanya satu saja. Sebagaimana perjanjian lama juga ada satu, yaitu hukum moral. Hukum moral itu sudah dilanggar oleh bangsa Israel ketika anak lembu emas itu terjadi, penyembahan itu. Itu sebabnya Musa melemparkan itu dua loh batu yang dia terima dari Tuhan itu, sehingga hancur, sehingga muncullah loh batu yang baru. Kan dari situ istilahnya itu. Loh batu yang lama dengan loh batu yang apa? Loh batu yang baru. Nah, perjanjian baru ini terkait kepada hati. Kenapa kepada hati? Contohnya, kalau perjanjian lama itu kan boleh saja orang itu dia hatinya belum benar-benar bertobat, tapi karena dia punya binatang, ya dia bawa aja itu korban. Betul enggak? Ya. Tetapi kalau perjanjian baru ini memang betul-betul terkait kepada hati. Kalau seseorang itu tidak betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ya keselamatan itu belum tentu dia miliki. Belum tentu. Karena Tuhan yang bisa membaca hati seseorang. Nah, disinilah kita perlu melihat bahwa perjanjian baru ini memang jauh berbeda dengan perjanjian lama, dan ini lebih sempurna dia di dalam proses menyediakan keselamatan kepada manusia. Jangan lupa saudara-saudara bahwa ketika perjanjian lama itu orang bawa korban ke bait suci melalui imam besar itu, ya dosanya sudah ditanggungkan kepada bait suci, nanti pada hari Gerafirat akan dibersihkan sekali setahun. Tetapi binatang itu tidak mendatangkan keselamatan sama orang yang berdosa itu, tidak. Tidak ada keselamatan di dalam binatang itu, tidak. Itu hanya simbol saja, sebuah lambang. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan orang yang hidup di masa perjanjian lama seperti Israel itu ya? Mereka kan tidak tahu perjanjian baru. Apakah mereka punya jaminan keselamatan? Punya jaminan keselamatan. Kenapa mereka punya jaminan keselamatan? Karena mereka mengimani bahwa ada nanti korban yang sesungguhnya. Mesias yang dikenal dalam perjanjian lama itu ada nanti. Dan itulah yang mereka imani itu. Sementara binatangnya ini hanya simbol-simbol saja sebagai bukti keimanan mereka. Nah, oleh sebab itu, dalam perjanjian baru penurutan itu masih penting, sangat penting. Tetapi penurutan itu bukan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ingat, perjanjian lama, orang Israel itu untuk mendapatkan pengampunan dosa, dia harus membawa binatang. Sekarang kita untuk mendapatkan pengampunan dosa, membawa binatang itu kan penurutan. Sekarang kita untuk mendapatkan pengampunan dosa, tidak menurut dulu baru diampuni dosanya. Tidak. Karena tidak ada yang mau kita bawa kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa seperti binatang itu. Yang kita bawa cuma hati kita, hati yang bertobat itu. Nah, ketika kita sudah menerima pengampunan karena kita membawa hati kita ini untuk bertobat kepada Tuhan, maka kita sudah diampuni, maka kita mempunyai hati yang baru, yaitu hati untuk tidak lagi mau berbuat dosa. Nah, ini yang menarik. Sampai di sini saya stop supaya mari kita mulai berpikir ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk jawabannya. Ini mungkin sekali lagi ke Pendeta Alex ya. Tadi sempat disinggung juga sedikit di bagian akhir Pendeta Pardosi. Ini ada di pelajaran sekolah sahabat begitu ya. Kan kita tahu hukum tidak menyelamatkan ya, bahkan kalaupun kita bisa
menuruti semuanya dengan baik gitu. Nah, kalau begitu kenapa ini penurutan masih penting gitu ya? Jadi kira-kira apa jadi salah kita kalau motivasi kita menurut supaya selamat ya? Atau harusnya motivasi yang bagaimana begitu ya? Kan penurutan tetap penting, padahal kita tahu kita turut yang baik pun kita nggak selamat karena itu gitu. Jadi bagaimana melihat hal-hal demikian, Pendeta? Mungkin Pendeta Alex boleh tanggapi. Oke, baik. Ya, memang betul pemahaman atau konsep hukum itu tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang selamat harus hidup berdasarkan hukum. Karena keselamatan itu, kan tadi kita sudah boleh pahami ya, juga ditambahkan Pendeta Pardosi, bahwa harus dari oknum yang sempurna. Allah itu sendiri penyedia keselamatan. Dan dia telah sampaikan kepada kita semua yang hidup. Tidak ada jalan keselamatan kalau tidak melalui aku. Nah, keselamatan ini sudah ada. Ya. Semua orang berhak untuk keselamatan mereka. Karena Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dialah penyedia keselamatan. Nah, sekarang, mengacu kepada tadi pertanyaannya, kembali kita ke hukum. Hukum itu kan adalah kegenapan daripada kemunculan Yesus Kristus yang adalah kegenapan hukum itu sendiri. Perlu kita ikuti itu. Karena orang yang selamat harus hidup berdasarkan hukum yang tertera. Karena hukum itu mencerminkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi kita hidup di dalam hukum juga. Hukum itu tidak bisa dipisahkan dari gaya kehidupan kita sebagai umat Kristen. Sehingga itu mengikat kita untuk mendasari kekristenan, gaya hidup kekristenan kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Apa rumus dari semua hukum itu? Adalah menyatakan kasihnya Allah, kasihnya Tuhan kepada sesama. Itu kan pengertian yang kita bisa pahami juga. Oleh karena itu, ketika kita memahami memang hukum tidak menyelamatkan kita, tetapi dari hukumlah kita boleh hidup di dalam keselamatan. Karena orang yang selamat akan hidup dengan dasar hukum. Demikian Pendeta Riki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jawaban yang menguatkan ya. Nah, mungkin bagian ini kita ke Pendeta Pardosi. Boleh menanggapi sekalian closing statement, Pendeta, karena waktunya sudah mendekati. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di Perjanjian Lama, dengan membawa korban itu sesuai dengan syarat-syaratnya, itu kan bagian dari sebuah penurutan. Ya. Bahwa kalau korban itu dibawa tidak sesuai dengan syarat, ya dia juga tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, itu sebabnya dia harus membawa korban, karena itu adalah aturan yang dibuat oleh Tuhan. Walaupun dengan dia membawa korban itu, bukan berarti Tuhan langsung menjadi baik hati, diampuni dia karena korbannya dibawa. Seandainya begini, ya karena kamu sudah bawa korban, jadi kamu saya ampuni. Bukan begitu juga memahami. Tetapi mereka harus membawa korban. Nah, di Perjanjian Baru, saya bukan menurut dulu baru saya datang sama Tuhan minta ampun dosa, bukan. Dengan saya tadi saya analogikan dengan saya bawa binatang itu sebagai bagian dari penurutan. Saya membawa hati saya gitu. Ya, bahwa saya ini mau bertobat, meninggalkan hidup saya yang lama. Lalu saya menyerah kepada Tuhan. Sebagaimana seekor binatang diserahkan oleh orang yang berdosa itu. Lalu Tuhan mengampuni dia. Nah, setelah Tuhan mengampuni dia, maka orang itu akan berjalan dalam hidup yang baru. Alkitab katakan keinginan rohaninya, keinginan roh itu, buah roh itu mulai muncul dia. Dan keinginan dagingnya itu mulai apa? Mulai ditekan dan sampai akhirnya mati. Ya, karena ini adalah perjuangan seumur hidup kan. Tidak bisa orang yang baru sekali bertobat kepada Tuhan langsung 100% sempurna. Tidak juga. Ada proses yang panjang yang dia harus jalani. Nah, oleh sebab itu dalam closing statement saya pada malam hari ini, ya, kalau hati kita itu dibaharui, ya, itulah tadi dengan kita datang membawa hati kita kepada Yesus, ya, kasih ilahi itu akan tertanam dalam hidup kita. Nah, kalau kasih ilahi itu tertanam dalam hidup kita, maka Yesus katakan, Yohanes 14:15, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti firman-Ku. Dengan demikian,
saya datang membawa hati saya ini, hidup saya yang penuh dosa ini, lalu saya terima Yesus, hati saya diperbaharui dengan hati yang baru, maka kasih Tuhan itu akan tinggal dalam hidup saya, lalu saya akan terdorong tanpa dipaksa dengan sukacita akan menuruti apa? Menuruti perintah Tuhan. Nah, disinilah perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama. Ya, disinilah perbedaannya. Nah, pelajaran kita katakan bahwa hukum itu juga akan ditulis di dalam hati. Kalau perjanjian lama kan ditulisnya di dua loh batu, meskipun itu oleh jari tangan Tuhan sendiri. Tapi nanti perjanjian baru itu ditulis dalam hati. Nah, karena hukum itu sudah mendarah daging dalam hidup kita, ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kasih Allah, maka penurutan itu akan otomatis secara alamiah, tidak dipaksa. Nah, inilah yang menarik dalam perjanjian baru. Penurutan kita kepada Tuhan adalah alamiah. Alamiahnya kenapa? Karena kasih Tuhan sudah ada, hati kita sudah diperbaharui, lalu Roh Kudus Tuhan datang kepada siapa? Kepada kita. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi, Pendeta Alex. Saya pikir penjelasan dan jawaban-jawaban yang begitu tegas dan jelas. Dan saat ini, sebelum kita akan menutup, Pendeta Alex boleh memberikan closing statement dari pelajaran dan diskusi kita malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Riki. Terima kasih Sir memberikan penjelasan yang lebih mantap. Dari pelajaran sekolah sahabat kita, saya tertarik dengan kata di pelajaran sekolah sahabat kita mengenai kata merespon. Jadi saya mengambil closing statement kita dengan kata merespon. Ada kita sudah pelajari semua yang tadi telah disampaikan. Jadi bagaimana kita bisa merespon perjanjian baru yang adalah Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari hukum itu. Yang pertama yang saya dapat, memahami hukum Tuhan yang benar, mempraktekkan hukum Tuhan yang benar, dan pada akhirnya kita akan memperoleh upah dari hukum Tuhan yang telah kita lakukan. Jadi dengan kata lain, jika kita telah menjadi orang yang telah diselamatkan, hidup berdasarkan hukum Tuhan, upah kita akan ada yang nantinya bertemu di kerajaan sorga. Demikian closing statement yang saya bisa sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih banyak Pendeta. Dan saya meyakini sahabat konsep Bapak Ibu Saudara yang boleh menyaksikan pasti boleh mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan diskusi ini boleh jadi kekuatan iman pengharapan kita. Kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri diskusi saat ini, dan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat akan pimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami sembah Engkau Tuhan di malam hari ini, karena Engkau adalah Allah yang patut kami puji dan tinggikan. Istimewa ketika Engkau memberikan Yesus sebagai pengantara yang baru bagi kami, menggantikan semua korban-korban binatang. Dan Yesus sudah mati untuk menebus kami, sehingga kami harus mengasihi Yesus. Kami harus hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia. Biarlah kiranya pelajaran ini kami dapat aplikasikan dalam hidup kami, agar kami tetap melihat bahwa kami sebagai umat Tuhan yang harus menjadi pelaku-pelaku firman, untuk kami bisa mendapatkan satu upah bila mana Tuhan datang. Bapa di sorga, berkati kiranya para pendengar ataupun yang menyaksikan pelajaran ini, biarlah mereka pun mendapatkan satu pelajaran yang baik dalam kehidupan mereka untuk dibagikan di gereja nantinya. Inilah doa kami ya Tuhan, pertemuan kami kembali minggu depan untuk belajar akan pelajaran sekolah sahabat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah diskusi kita malam hari ini. Sampai bertemu di waktu yang sama minggu depan. Tuhan berkati kita semua. Amin.